Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sadatul afadil hadratul mukarramin, segenap pimpinan dan direksi perusahaan PLN Jawa Bali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga besar PLN Jawa Bali dan hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan yang penuh keberkahan di bulan yang penuh kebaikan ini. Kita dihimpunkan di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah dalam setiap aspek kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya benar-benar telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir, yang banyak berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah pribadi terbaik, suami terbaik, bapak terbaik, kakek terbaik, keluarga terbaik, handai tolan terbaik, sahabat terbaik, pemimpin terbaik, panglima terbaik, guru terbaik, tetangga terbaik, dan semua aspek kehidupan beliau adalah terbaik. Maka demikianlah makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah dia yang paling baik bagi keluarganya. Dia yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada angkuh ataupun congkak, adalah yang terbaik, yakni menjadi suri tauladan dalam berbuat baik terhadap keluargaku atau keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka disinilah kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjadi seorang laki-laki terbaik, suami terbaik, bapak terbaik di tengah-tengah keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebagai ikutan dalam memperlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha
pernah ditanya oleh murid-muridnya, para sahabat maupun tabi'in. Kepada beliau dikatakan, wahai bunda, ceritakan kepada kami hal yang paling menakjubkan dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ibunda kita Aisyah menangis. Air mata mengalir di pipi beliau. Dan beliau kemudian mendesah panjang dan berkata, kana kullu amrihi ajaba. Adalah semua urusan beliau itu, semua perkara tentang beliau itu menakjubkan. Kana kullu amrihi ajaba. Semuanya itu menakjubkan. Lalu ketika ibunda kita Aisyah didesak untuk bercerita, beliau radhiyallahu anha kemudian mengatakan, pernah suatu kali Nabi SAW berada di rumahku dan tidur di pembaringan di sampingku. Ketika itu kulit kami telah rapat satu sama lain. Lalu beliau SAW tiba-tiba bersabda, berbisik di telingaku, wahai Aisyah, apakah engkau rela, engkau memberi izin seandainya malam ini aku gunakan untuk beribadah kepada Rabbku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya aku suka jika engkau ada di sampingku, jika engkau rapat denganku, tetapi aku juga suka jika engkau beribadah kepada Allah. Mendengar jawabanku, beliau SAW kemudian bangkit, mengambil air wudhu, kemudian berdiri untuk sholat. Sampai terdengar sesenggukan tangis beliau membaca bacaan-bacaan yang panjang dari Al-Quran dengan penuh penghayatan. Bahkan dalam riwayat disebutkan sampai kaki beliau bengkak. Beliau terus berdiri dan menangis, lalu rukuk dan sujud, lalu berdiri lagi dan menangis lagi. Sampai kemudian tiba waktunya Bilal mengumandangkan adzan awal, memanggil manusia untuk datang ke masjid menjelang nanti waktunya sholat subuh. Dari riwayat yang sederhana ini, misalnya para ulama memberikan makna kepada kita, lihatlah Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat itu tentu disebutkan ketika ibunda kita Aisyah bertanya, kenapa ya Rasulullah masih beribadah seperti itu, padahal telah diampuni untukmu dosa yang telah lalu, dan telah diampuni pula untukmu dosa yang belum terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, tidakkah aku suka menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tapi pemaknaannya dari sisi kehidupan romantis rumah tangga dan keluarga, bayangkanlah bahwa Rasulullah SAW itu untuk beribadah, untuk melaksanakan salat malam, qiyamul lail, dengan meninggalkan istrinya di pembaringan untuk beristirahat. Itu saja beliau meminta izin kepada istrinya untuk beribadah di malam hari. Yang ibadah itu adalah ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Yang ibadah itu adalah cara beliau bersyukur kepada Allah. Dalam hal ini, ternyata beliau sangat memperhatikan hak istrinya untuk didampingi, hak istrinya untuk dibersamai di pembaringan. Sampai-sampai beliau untuk itu meminta izin kepada istrinya, kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan penghormatan dan penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada pasangannya. Sampai-sampai untuk melaksanakan ibadah sunnah, salat. Dan itu adalah salat tahajud, salat qiyamul lail. Itu saja Nabi SAW meminta izin kepada istrinya. Sebagaimana pula kita bisa membayangkan bagaimana Rasulullah SAW menjaga lisan di dalam rumahnya agar tidak ada yang tersakiti. Dari cerita Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, di mana
Anas bercerita 10 tahun lamanya aku berkhidmah menjadi pelayan di rumah Rasulullah SAW, menjadi khadim di rumah Rasulullah SAW, mengerjakan berbagai macam tugas. Tetapi selama 10 tahun aku bersama beliau, kata Anas bin Malik, maka dalam 10 tahun itu sama sekali belum pernah beliau mengatakan kepadaku, kenapa kau lakukan ini? Dan tidak pernah pula dalam 10 tahun bersama beliau itu, beliau mengatakan kepadaku, kenapa tidak kau lakukan itu? Kenapa kau lakukan ini? Kenapa tidak kau lakukan itu? Tentu kalimat ini amat jamak keluar dari lisan kita kepada keluarga kita, pasangan kita, apalagi pembantu kita, khadim kita, pelayan kita. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa tidak kau lakukan itu? Ketika kita kemudian merasa kecewa atas apa yang dilakukan atau tidak dilakukannya. Kita mengungkapkan kalimat semacam itu. Tapi Sayyidina Anas bin Malik mengatakan selama 10 tahun aku mengabdi kepada Rasulullah SAW di rumahnya, maka belum pernah sama sekali beliau mengatakan kepadaku, kenapa kau lakukan ini? Kenapa tidak kau lakukan itu? Ini gambaran betapa luar biasanya Rasulullah SAW dalam menjaga perasaan sesama, menjaga perasaan orang lain, menjaga kehormatan istri dan juga keluarganya yang lain, pembantu-pembantunya, agar mereka tidak tersinggung. Betapa ridhanya Nabi SAW kepada apa yang dilakukan oleh Anas ibn Malik, sehingga beliau tidak pernah menegur dengan kata-kata kenapa kau lakukan ini, yang menunjukkan berarti ya sesuatu yang dilakukan itu salah. Dan beliau tidak kemudian mengungkapkan kenapa tidak kau lakukan itu, yang ini artinya hal yang tidak dikerjakan itu membuat kecewa. Ini gambaran tentang akhlak Rasulullah SAW kepada orang yang ada dalam rumah beliau SAW. Demikian pula kita membayangkan seperti apa Rasulullah SAW di rumah mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan di rumah. Itu diceritakan juga oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Adalah Rasulullah SAW di rumahnya tidak berbeda dengan salah seorang di antara kalian. Beliau akan memerah sendiri susu kambing atau susu unta untuk minuman keluarganya. Beliau akan menjahit terompahnya yang koyak. Beliau akan menambal bajunya yang robek. Beliau tidak canggung untuk kemudian mengurus berbagai macam urusan-urusan di rumah yang mungkin bagi sebagian orang dianggap kecil dan sepele. Bagi sebagian orang layaknya itu didelegasikan kepada pembantu atau kepada orang lain. Tapi Nabi SAW tidak ragu untuk memberikan contoh kepada kita selama tugas itu masih bisa ditangani, dilakukan. Maka bukan aib dan bukan celah setinggi apapun kedudukan seorang di tengah masyarakat untuk membantu keluarganya, membantu istrinya, membantu anaknya, membantu para pelayannya di dalam berbagai pekerjaan dan aktivitas domestik di rumah tangga. Maka inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling romantis. Seperti lagu, kita bikin romantis yang paling romantis ya. Lagi ngehits lagunya rupanya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang ke masjid beliau menggendong cucunya, yakni Umamah binti Abil As bin Rabi. Umamah ini digendong ketika Rasulullah SAW memimpin salat berjamaah. Sehingga dengan dalil dari perbuatan Rasulullah SAW ini, maka sesungguhnya menggendong anak ketika menjalankan salat itu diperbolehkan dan ada caranya, disontohkan oleh Nabi SAW. Ketika berdiri di junjung, dibuai, di pelukannya, ketika nanti rukuk diletakkan, i'tidal diambil lagi, sujud diletakkan, duduk di antara dua sujud, dipangku, dan seterusnya. Menunjukkan betapa penuh kasih sayang sebagai seorang kakek kepada cucu-cucunya. Sebagaimana cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah SAW itu baru pulang dari satu perjalanan jihad fi sabilillah. Ketika sampai di kota Al-Madinatul Munawwarah langsung disambut oleh kedua cucunya, yakni Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian dijadikan alat permainan, kuda-kudaan berkeliling di lantai rumah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan merangkak-rangkak dan ditunggangi oleh kedua bocah cilik tersebut, sehingga pada saat itu Abu Hurairah sampai mengatakan, "Wahai nak, yang kalian tunggangi ini tunggangan yang terbaik di seluruh langit dan bumi." Maka Nabi SAW menimpali dengan bersabda, "Sungguhnya yang menunggangi ini adalah dua penghulu pemuda di antara para penghuni surga nantinya." Dan Nabi SAW juga pernah bagaimana beliau membuat khawatir seisi masjid, karena di salah satu sujud beliau lama sekali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang disampaikan Ibnu Abbas ketika itu, bahkan sampai-sampai kami semua ini merasa khawatir bahwa Nabi mungkin wafat dalam keadaan sujud atau keadaan darurat yang lain. Sehingga pada saat itu para sahabat memperhatikan, mereka hanya di dalam hati mempertanyakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud begitu lama. Ternyata begitu selesai beliau bangkit dari sujud, lalu kemudian sampai tasyahud dan akhirnya mengucap salam. Selesai salam beliau menjelaskan kepada para jamaah, dengan permohonan maaf tadi Husain naik ke punggungku, bermain kuda-kudaan sampai puas, dan aku tidak ingin memutus kesenangannya. Maka aku biarkan dia sampai puas bermain. Ketika dia sudah turun, maka baru aku mengangkat kepalaku dari sujud. Betapa lembutnya, begitu kasihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, sehingga kita mencontoh kelembutan itu, cinta itu. Dan ini kemudian melebar tidak hanya kepada putra-putri dan cucu-cucu beliau semata-mata. Di mana Ibnu Abbas menceritakan, kami pernah dibariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di situ Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada di situ Hasan dan Husain, ada di situ Usama bin Zaid, ada di situ Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Abbas, dan sebagainya.
Ketika anak-anak itu dibariskan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, bersabda kepada mereka, siapa yang mendapatkanku akan memperoleh hadiah. Dan Rasulullah lalu berlari, dan anak-anak ini pun mengejar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada yang memegang kedua kaki beliau, ada yang memegang perut beliau, ada yang memegang punggung beliau, ada yang memegang lengan beliau kanan dan kiri, dan bahkan ada yang memegang kepala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abdullah bin Zubair, dengan berteriak-teriak penuh dengan rasa excited begitu ya. Semuanya lari dan kemudian berhasil mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, semua mendapat hadiah, semua mendapat hadiah. Betapa bahagianya putra-putra para sahabat yang diperlakukan dengan begitu romantis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memaknai cinta dalam rumah tangga. Pertama-tama salah satunya adalah dengan banyak berdoa. Jadi salah satu ayat romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga-keluarganya adalah memperbanyak doa untuk mereka. Al-Quranul Karim menyebutkan tentang ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Dan para ibadur Rahman ini mengajarkan kepada kita satu doa yang sangat istimewa. Doa itu sebagaimana termaktub dalam suratul Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Mereka semua menjadi penyejuk mata bagi kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini sangat penting untuk kita baca dalam rangka menjaga keluarga kita. Doa agar Allah jadikan pasangan kita, anak-anak kita sebagai qurratu a'yun. Apa itu qurratu a'yun? Qurratu a'yun itu yang menyejukkan mata di dunia, lebih-lebih di akhirat. Yang menyejukkan mata karena hati mereka tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah. Yang membuat kita sejuk matanya karena ibadah mereka terjaga. Melaksanakan yang fardu-fardu, kemudian menyusul yang sunnah-sunnah. Dan mereka menyejukkan mata kita karena akhlaknya yang mulia. Karena budi pekertinya yang luhur, yang tercelup oleh semua kebaikan Islam. Ini doa kita agar mereka menjadi qurratu a'yun bagi kita. Dan berdoa kepada Allah agar Allah jadikan sebagai imam orang-orang bertakwa. Dan doa ini termasuk doa yang ambisius. Kalau doa yang lain itu hanya waj'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk di antara orang yang bertobat. Termasuk di antara banyak orang yang mensucikan diri. Termasuk di antara banyak orang yang mensucikan hati. Sigatnya itu tawadu, menunjukkan kehambaan dan menunjukkan hamba hanya satu di antara begitu banyak orang yang ada di dalam kategori yang diridhai Allah tadi.
yakni orang yang bertaubat, orang yang ditinggikan derajatnya, orang yang diampuni dosa-dosanya, dan seterusnya. Sementara Nabi SAW menggambarkan kepada kita bagaimana di dalam rumah tangga yang baik itu tercipta satu kondisi qurratu a'yun ini. Satu sama lain saling menguatkan dalam ikatan, saling berbagi. Dan dengan doa tadi kita sebenarnya mohon agar seluruh anggota kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita semua paling tidak menjadi imam bagi keluarga kita, yang kita telah mohon kepada Allah supaya Allah jadikan mereka juga insan-insan yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada kata seindah doa. Tidak romantis suatu pasangan sebelum saling mendoakan satu sama lain. Maka Nabi SAW tidak pernah lupa untuk mendoakan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Demikian pula para istri beliau SAW tidak pernah alpa dari mendoakan beliau, dan juga mendoakan anak-anaknya, dan juga mendoakan kaum muslimin secara umum. Ekspresi cinta dan romantis yang paling indah itu adalah doa-doa. Berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan romantis untuk kita dalam panggilan-panggilan sayang beliau kepada orang-orang yang dikasihi. Wahai Aish, wahai Khumaira, ya, panggilan-panggilan untuk ibunda kita Aisyah misalnya. Dan ada panggilan-panggilan khusus, panggilan kecintaan, panggilan kesayangan. Itu yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Betapa romantis sebuah rumah tangga di mana suami dan istri memiliki panggilan khusus satu sama lain, berbeda dengan ketika memanggil orang lain. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita betapa romantisnya beliau untuk duduk bersama dalam makan. Maka dalam hidangan makan itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali dapati oleh para sahabat bermain dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bermain dengan tepung untuk mengolesi wajah dengan permainan-permainan yang baik, dan Nabi SAW tidak canggung untuk bermain bersama ibunda kita Aisyah, termasuk dengan lempar-lemparan tepung yang terjadi pada saat itu. Ada kisah yang saya melibatkan ibunda Saudah binti Zam'ah yang sudah sepuh, yang sudah tua, juga para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para ummahatul mukminin yang lain seperti ibunda kita Aisyah dan Hafsah. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikmati hidangan makan bersama ibunda kita Aisyah dalam kondisi kadang-kadang makanan tertentu dimakan sepiring hanya berduaan. Bekas di mana gigitan Nabi SAW sengaja dicari oleh Aisyah untuk digigit. Demikian pula makanan atau minuman yang ada di dalam cawannya, di mana bibir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi menempel, maka ke situ pula beliau menempelkan bibirnya sebagai ekspresi cinta. Tidak ada kata jijik di antara dua orang manusia yang saling mencintai. Adalah Rasulullah SAW
Juga makan bersama anak-anak kecil. Kemudian ketika melihat orang anak kecil makan dengan sembarangan, mengambil dengan sembarangan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menggandeng tangan anak kecil itu, mendekatkannya kepada beliau dan mengatakan kepada anak itu, "Sambillah, sebutlah nama Allah wahai anakku, supaya makananmu ini berkah." Sampai kemudian di dalam makan itu Rasulullah membimbing sahabat-sahabatnya, juga anak-anak yang masih kecil, dengan penuh welas asih dan kasih sayang. Inilah mengapa dalam berbagai kitab sejarah, sirah, tarikh, dalam riwayat asbabun nuzulnya Imam Jalaluddin As-Suyuti misalnya, kita akan menemukan betapa penuh dengan raufur rahim pandangan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dan itu tampak dari bagaimana beliau memperlakukan orang-orang di sekitar beliau. Ketika kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan, beliau juga tidak ingin diistimewakan. Ada yang mengatakan aku akan menyalakan api, ada yang mengatakan aku akan memburu binatang, aku akan dengan. Jadi betul-betul terekspresikan dari pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kasih sayangnya yang begitu mendalam kepada keluarga dan kepada anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibunda kita Aisyah banyak menceritakan aktivitas bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bahkan mereka suka untuk berlomba lari di antara mereka, mana yang menang. Pada saat ibunda kita Aisyah masih muda dan kurus, maka ibunda kita Aisyah bercerita pada saat itu, aku menang melawan Rasulullah SAW. Lalu di saat aku sudah gemuk dan Rasulullah SAW masih tetap tangkas, maka beliau menang atasku. Maka Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ini kemenangan kali ini untuk mengganti kekalahan yang dulu. Selain makan di dalam satu wadah, bahkan bibir dipertemukan dengan bibir di wadah itu, tempat tadi bibir pasangannya pun ada di sana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kita contoh tentang pasangan suami istri yang diperkenankan untuk mandi berdua di antara mereka, untuk menambah keakraban, canda, senda gurau. Seperti ibunda kita Aisyah yang menceritakan, kami bersenda gurau di sana, sambil mengatakan dakli, dakli, tinggalkan untukku, jangan habiskan airnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diceritakan ibunda kita Aisyah memiliki satu benda kenangan tentang orang yang dicintainya, yakni ibunda kita Khadijah, berupa sebuah selimut yang seiring waktu sudah usang, tetapi kemana-mana Rasulullah SAW berpergian, bertugas seharian. Ketika itu maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan selimut, memakainya dan mengatakan dengan bangga kepada para sahabat, ini adalah selimutnya Khadijah. Ini adalah selimutnya Khadijah. Seromantis itu. Maka juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu selalu mengajak beliau untuk menonton pertunjukan. Di antaranya adalah pertunjukan tarian tombak dari Afrika yang disebut sebagai tarian tombak dari Habasyah, dilakukan dengan sangat gegap gempita di
Madinah, bahkan di Masjid Nabawi. Dan pada saat orang-orang Habasyah, teman-teman Sayyidina Bilal ini mempraktekkan kesenian mereka yang begitu semarak, maka Nabi SAW duduk di pintu rumah Sayyidina Ali, di pintu rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian menawarkan kepada Aisyah, apakah engkau ingin menonton? Ketika ibunda kita Aisyah setuju untuk menonton, maka ibunda kita Aisyah ketika itu duduk di pangkuan Nabi SAW, pipinya menempel ke pipi, dan mereka berdua menyaksikan pertunjukan dengan sangat penuh keriangan, penuh rasa cinta. Maka Nabi SAW juga adalah orang yang begitu lembutnya ketika beliau bersama ibunda kita Aisyah memaknai cerita-cerita yang ada di sekitar. Salah satu cerita yang paling masyhur itu tentang 11 perempuan yang diceritakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW selalu berkenan untuk mendengarnya dengan begitu tekun, seakan-akan mendengar peristiwa itu terjadi hanya beberapa waktu yang lalu. Sedangkan Nabi SAW menyimak cerita tersebut seakan-akan beliau belum pernah mendengarnya sama sekali. Aisyah bercerita tentang 11 perempuan, dan perempuan ke-11 dalam cerita itu dia sebut sebagai seorang perempuan yang istimewa. Karena perempuan ini, Ummu Zar'in, istrinya Abu Zar'in, setia mendampingi suaminya dengan begitu penuh cinta. Sampai pada akhirnya Abu Zar'in dan Ummu Zar'in ini tetap saling menyayangi dan mencintai, hanya sayang pada saat itu kemudian terjadi masalah, lalu mereka pun bercerai. Maka Nabi SAW menyimak cerita ibunda kita Aisyah ini tanpa memotong, tanpa menjudge, tanpa menghakimi terhadap cerita itu. Karena kita kadang-kadang tidak sabar dengar cerita pasangan kita. Mungkin kita dalam hati membatin itu peristiwa yang terjadi berapa kali, kok sudah diceritakan berulang-ulang kali begitu ya. Tapi Nabi SAW selalu menyimak dengan penuh perhatian, dan ketika hal ini selesai maka Nabi SAW bersabda, bahwa aku wahai Aisyah kepada dirimu seperti Abu Zar'in kepada istrinya, tetapi jauh lebih baik lagi wahai Aisyah karena aku tidak akan pernah menceraikanmu. Tidak seperti Abu Zar'in dan Ummu Zar'in tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga memuji istri-istri beliau, putra-putri beliau dengan pujian-pujian yang tulus. Maka satu hari beliau mengatakan, perumpamaan Aisyah atas seluruh wanita itu seperti perumpamaan antara sarit, bubur yang terbuat dari roti yang diremukkan sampai lumat dan kemudian dituangi dengan kuah daging berbumbu. Itu sarit adalah makanan pilihan di kota Yatsrib, di kota Madinah, untuk memberi makan kepada orang yang habis sakit, kepada orang yang terluka, kepada orang yang dalam kendala-kendala makan dan gangguan pencernaan, kepada tamu-tamu istimewa dan lain sebagainya. Itulah sarit yang Rasulullah umpamakan perumpamaan Aisyah bagi semua wanita seperti perumpamaan sarit atas semua makanan. Karena siapapun bisa menikmatinya, karena siapapun bisa belajar darinya. Ini tentang keutamaan Aisyah dengan sarit.
yang disebut-sebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada gambaran dalam memuji pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi dengan begitu indahnya. Maka Nabi banyak melakukan perkara-perkara baik yang romantis atas nama istri-istrinya. Seperti Nabi SAW sangat suka menjalin silaturahmi, kekerabatan, dan hubungan baik dengan teman-temannya ibunda kita Khadijah. Demikian pula Nabi SAW berziarah bersama-sama kepada ibunda kita Khadijah ataupun kerabat beliau yang lain. Beliau bersedekah dan berbagi-bagi makanan dan seterusnya. Dengan melibatkan keluarganya. Dengan mengajak serta keluarganya. Gambaran-gambaran romantisnya Rasulullah SAW dalam berbagai kitab sirah tentang kesinambungan kasih sayang Nabi kepada umatnya ini penting untuk menjadi sebuah acuan. Dan sebagaimana sabda beliau, wa ana khairukum li ahli, beliau telah menunjukkan kepada kita dengan terang benderang bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjadi contoh terbaik dalam berupaya menjadi suami terbaik, menjadi ayah terbaik. Dan ungkapan-ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ekspresi-ekspresi kepada orang yang dicintainya selalu terasa. Bahkan oleh bunda kita Aisyah yang pencemburu, sampai beliau mengatakan, apakah tiap orang itu punya setan ya Rasulullah? Udah Nabi SAW menyampaikan bahwa memang semua orang itu ada setan yang khas ngurus dirinya dengan segala kecenderungan dan positif negatifnya, agar kalau bisa jatuh ke tangan yang memang mampu untuk menanggungnya, berhak untuk mentasarufkannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah ini memberi inspirasi kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perilaku-perilaku romantis yang sangat indah. Semangat beliau untuk berbuat baik dan menjadikan kebaikan bagi diri kita dan orang lain itu sebesar-besarnya amat patut untuk kemudian selalu menjadi referensi kita dalam berbuat baik di tengah keluarga kita. Saya kira ini sebagai pembuka, barangkali setelah ini ada yang didiskusikan atau ditanyakan. InsyaAllah mudah-mudahan bisa lebih luas dan lebih mengena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.